Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Zulkifli Akbar, peserta Latsar CPNS 2022 Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya menjabat sebagai analis SDM aparatur pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas Latsar saya dengan tema Aku, Instansiku, dan Upaya Mewujudkan Smart Governance. Kementerian Luar Negeri. Untuk mempermudah, teman-teman bisa membayangkan jika Indonesia itu sebagai rumah kamu dan tetangga-tetangga kamu adalah negara tetangga Indonesia dan kita berada dalam satu komplek yang sama, yaitu Asia Tenggara. Nah, yang bertugas untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara lainnya itu merupakan fungsi dari Kementerian Luar Negeri. Untuk lebih detailnya, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain 1. Melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. 2. Perumusan dan pelaksanaan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hubungan luar negeri. Yang ketiga, untuk pengkoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kementerian Luar Negeri terdiri dari banyak unit kerja, dan saya sendiri ditempatkan pada Sekretariat Jenderal, tepatnya di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional atau dapat disingkat Pusbin Japfung. Pusbin Japfung yang dibentuk pada tahun 2017 mempunyai tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Adapun visi dari Pusbin Japfung adalah terciptanya kualitas SDM Kementerian Luar Negeri yang kompeten dan berkinerja tinggi melalui pembinaan jabatan fungsional berbasis sistem merit untuk mewujudkan diplomasi yang aktif dan efektif. Sedangkan, untuk misi Pusbin Japfung dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperkuat pembinaan kompetensi jabatan fungsional berbasis sistem merit. Kedua, memperkuat pembinaan kinerja dan pembinaan karir jabatan fungsional berbasis sistem merit. Yang ketiga, memperkuat layanan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pejabat fungsional yang prima. Untuk struktur organisasi Pusbin Japfung sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bidang pembinaan jabatan fungsional diplomat. Yang kedua, bidang pembinaan jabatan fungsional penata kanselerai dan non-diplomatik 1. Yang ketiga, bidang pembinaan jabatan fungsional pranata informasi diplomatik dan non-diplomatik 2. Dan yang terakhir, ada bagian tata usaha. Untuk ketiga jabatan yang pertama, itu terdiri dari sub bidang standarisasi dan penilaian kompetensi, sub bidang penilaian angka kredit, pengolahan data dan informasi, sub bidang analisis pengembangan kompetensi dan fasilitas organisasi. Untuk bagian tata usaha sendiri, terdiri dari sub bagian program dan evaluasi, sub bagian kepegawaian dan naskah dinas, dan sub bagian pembendaharaan dan kerumah tanggaan. Secara garis besar, tugas dan fungsi Pusbin Japfung adalah merumuskan peraturan terkait jabatan fungsional yang diampu oleh Kemlu, yaitu diplomat, penata kanselerai, dan pranata informasi diplomatik. Yang kedua, memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional diplomat, jabatan fungsional penata kanselerai, dan jabatan fungsional pranata informasi diplomatik. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan bagi pegawai yang berkaitan dengan draft usulan penetapan angka kredit, termasuk mengordinir pengumpulan dupak, penilaian oleh tim penilai eksternal hingga distribusi hasil PAK. Pekerjaan saya sebagai analis SDM aparatur dalam unit Pusbin Japfung sangat erat kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu
Proses perencanaan di mana penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilakukan melalui dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya untuk proses monitoring, penilaian dan pengembangan di mana kami menangani terkait dengan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan promosi. Untuk mendukung perubahan ke arah smart governance, penggunaan teknologi wajib dilakukan, di mana hal ini pun sudah dilakukan pada Pusbin Japfung, yaitu dengan memanfaatkan live stream YouTube dan Zoom Meeting sebagai media pemberian bimbingan teknis pengisian Dupak. Sekian video dari saya, terima kasih.